Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membongkar Jalen Gabor. Adalah vacuum cleaner, smart vacuum cleaner yang sudah saya review di video saya sebelumnya. Dan sekarang ini saya akan membongkar alat ini. Seperti apa isi dari rangkaian di bagian dalamnya itu, terdiri dari apa aja, seperti itu maksudnya saya. Nah, kita bongkar dulu satu persatu. Terus kita jangan lupa, ini untuk ininya dia di sini. Pasang gini. Kita lepas semuanya aja. Ini juga dilepas, jika bisa dilepas ini lepas aja. Yang ini jika agak bisa ya sudah, tidak apa-apa. Terus saya akan bongkar 1 2 3 4 5 6. Saya akan bongkar dulu semua bautnya ini. Nah, ini sudah saya bongkar semua, dan pastikan baterai ini masih terkunci ya, jadi off. Balik seperti ini, ada 6 baut. Balik seperti ini, baru kita tarik ke atas. Nah, jadi kalau untuk yang case di bagian atas hanya ada tombol dan ada semacam pir. Sisanya tidak ada, itu aja. Terus saya akan taruh bawahnya aja dulu. Nah, inilah dari rangkaiannya seperti ini. Bisa dilihat untuk bagian bawah ini semacam kipas prosesor, tapi dia bentuk seperti ada motor ya, ada motor semacam pompa turbin kalau kayak gini. Jadi ini yang nyedot ke sini, terus outputnya di sini. Untuk roda kanan dan kiri, terus baterai, ini ya, baterai, terus ini kabel untuk soket charger, dan ada beltnya juga di sini untuk menggerakkan sapu atas dan sapu kanan, sapu kiri, maksud saya bukan atas, sapu kanan dan sapu kiri. Terus kalau untuk motor di bagian depan ini semacam motor Tamiya kecil. Kalau di bagian belakang ini motor DVD 12 volt kalau tidak salah ini ya. 12 volt apa 6 volt, 12 biasanya ini. Semacam ini motornya dia. Terus umum lah untuk penggantian seumpama terjadi kerusakan. Dan ada gearbox di sini, gearbox untuk sapu kanan kiri. Terus motor Tamiya, seperti motor Tamiya. Dan ada kapasitor 104, saya sebutkan aja takut tidak kelihatan, di paralel dengan input dari motor 104. Nilai kapasitornya, kapasitor keramik. Terus ini adalah boardnya GL001, dan ada tombol power. Jadi walaupun saya pencet di sini dia tidak akan bergerak karena baterainya saya kunci masih. Saya akan buka kunciannya ya, supaya tahu cara kerja mekaniknya seperti apa. Saya ngadepkan gini supaya jelas, tekan. Nah, seperti ini dia cara kerja dari mekaniknya, itu seperti itu. Yang ini nyedot ke bawah dan yang ini outputnya seperti ini, cukup kencang. Terus yang ini ke kiri, yang ini ke kanan, yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Sedangkan untuk roda yang di bawah sini
itu digerakkan sama ini dia ya, sama tengahnya ini jadi satu. Ini ya, perhatikan. Nah, yang bawah juga gerak, yang motor yang ini maksud saya. Pak tutupnya dulu. Nah, itu kan gerak dia. Jadi kalau tertabrak dia muter, yang muter itu ini. Nah, yang muter itu ini. Yang ini hanya muter satu arah aja. Seperti itu. Ini muter satu arah. Nah kan, muter satu arah dia. Jadi mekaniknya gini aja. Yang bagus casingnya aja ini sebenarnya. Kalau untuk LED yang digunakan di sini ya, untuk IC dan apa ini, transistor IC yang ini yang penting ini dihapus. Perhatikan, mudah-mudahan terlihat. Dihapus, yang tidak dihapus ini aja, 4056 1904. Entah ini apa. Yang jelas kemungkinan ini kontrolernya, atau enggak keduanya ini adalah controller. Jadi satu tipe sebenarnya. Kalau dilihat dari rangkaiannya ini sama sih sebenarnya, yang ini sama ini sama. Terus ada kapasitor di bagian input, ada kapasitor di bagian input baterainya ini. Seperti ini rangkaiannya. Kalau di bagian bawah ini hanya satu layer. Kapasitor yang ke bawah ini supaya dia muat di case-nya aja sebenarnya. Jadi kalau seumpamanya terjadi kerusakan, motor tidak bisa mutar di sini walaupun sudah bersih, yang untuk sapu ya. Kemungkinan beltnya ini yang putus. Jika salah satu yang tidak bergerak, kemungkinan beltnya putus atau ininya kotor dulu. Jika tidak kotor, kemungkinan ada belt yang putus. Jika keduanya tidak berputar, kemungkinan, dan ini tidak bergerak ya, motor bagian depan ini yang rusak, motor yang bagian depan yang rusak. Jika motor tidak apa-apa, pastinya driver untuk menggerakkan motornya ini yang bagian sini ini yang rusak. Kita cari ada di M1 ya, ini ada di M1 motor di bagian depan. Jadi driver untuk motor ini yang rusak, transistornya ini yang rusak, kita ganti atau kita cek dulu untuk memastikannya pakai multimeter. Dan untuk motor yang di bagian belakang, untuk penyedotnya ini yang berwarna ini putih dan merah. Ini dia putih dan merah. Jadi untuk transistor yang ini dia. Jadi kalau mati kita harus ini cek yang ini apa namanya, transistor yang ini ya. Cek motornya dulu nyala atau tidak, kasih tegangan 3 volt tidak apa-apa, yang penting jalan dulu. Ketika sudah berputar, dipastikan driver motornya yang rusak. Jika driver motornya atau transistor ini tidak ada masalah ketika dicek menggunakan multimeter atau alat ukur yang lain, dipastikan controller yang rusak. Dan itu kalau kita tidak bisa memodifnya, kita harus beli controller lagi jika alat ini dijual. Jika tidak dijual ya harus dibuang. Jadi case-nya ini hanya gini aja. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas. Jadi kalau untuk pemasangan saya skip aja karena waktu ini biar tidak terlalu lama buat videonya, jadi mendingan saya akhir aja. Yang penting sudah tahu seperti apa nanti kalau ada permasalahannya seperti apa dan bagaimana bentuk mekanik di bagian dalam dari alat penyedot debu ini, mekanik maupun rangkaian elektroniknya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.